Apa sih yang didapat ketika kita menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana seorang manusia seharusnya bersikap di hadapan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini kasusnya, ini contohnya, ini sampelnya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah luar biasa. Masya Allah. Kira-kira kalau Afani dapat mimpi kayak gitu, siap nggak besoknya mulai anaknya? Ya nggak tega lah Ustadz. Nggak tega? Nggak tega lah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahuwal balaul mubin." Sesungguhnya ini adalah ujian yang sesungguhnya. Ujian yang sangat berat. Bahkan yang maha berat. Mungkin ini perintah terekstrim di dalam sejarah kehidupan manusia. Kenapa demikian? Karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, perintah ini adalah perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri. Bagi orang tua yang berjalan sesuai dengan fitrahnya, apalagi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang meragukan kebaikan sosok yang satu ini? Gelar beliau, siapa yang tahu gelarnya Ibrahim alaihissalam? Khalilullah, hadiah. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih. Ini gelar yang paling tinggi. Tidak ada gelar yang lebih prestis daripada gelar ini. Adapun LC mah lewat. MA nggak ada apa-apanya. Doktor pun juga demikian. Ini Khalilullah. Sebuah gelar yang menunjukkan betapa bersihnya hati Nabi Ibrahim. Gelar yang menunjukkan betapa baiknya Nabi Ibrahim dalam menjalankan perannya sebagai seorang ayah. Dan ayah yang baik lebih baik memilih dia yang mati daripada anaknya yang mati. Iya enggak? Saya punya teman, dia kena kanker dan qadarullah sudah meninggal dunia, mendahului kita rahimahullah. Dan saya berbicara dengan ayahnya, dan ayahnya dengan mata yang berkata-kaca mengatakan, lebih baik saya yang kena kanker daripada anak saya yang kena kanker. Karena itu berat. Perintah menyembelih anak itu lebih berat daripada perintah bunuh diri. Dan ini yang dialami langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cukup sampai di sini? Belum. Ismail pada saat itu adalah anak satu-satunya. Ishak belum lahir. Hanya Ismail, anak sematawayang. Cukup sampai di sini? Belum. Yang ketiga, anak ini ditunggu-tunggu puluhan tahun. Dalam riwayat Nabi Ibrahim mendapatkan Ismail ketika usia beliau 86 tahun. Anak pertama lahir berapa nih? 29. Nabi Ibrahim 86 tahun. 86 tahun. Allahu Akbar. Bayangkan penantian yang sangat luar biasa. Setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari minta dan minta dan minta dan minta. Lalu setelah beliau mendapatkan anak tersebut disuruh disembelih, ini berat. Ini dahsyat banget akhwani. Cukup sampai di sana? Belum. Faktor yang berikutnya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya ketika anaknya benar-benar begitu dibanggakan. Hadirin, walaupun sama-sama pahit, namun kesedihan orang tua yang harus menerima kenyataan bahwa anaknya keguguran di usia 4 bulan kandungan, itu lebih rendah rasa sakitnya daripada dia kehilangan anak di usia 20 tahun, di usia 19 tahun, baru lulus SMA, lalu beasiswa di PTN yang sangat favorit, lalu tabrakan. Gimana kira-kira perasaan anak orang tua seperti itu? Ketika lagi bangga-bangganya, setelah pengorbanan selama belasan tahun itu berbuah, orang tua ingin merasakan bagaimana nikmatnya dibantu oleh anak, didukung oleh anak, dan itu yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ayatnya berbunyi falamma balagha ma'ahu sa'i. Dan ketika Ismail alaihissalam sudah menjadi pemuda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Faktor yang berikutnya, hukuman atau perintah ini eksekutornya bapaknya langsung. Udah, siapa orang tua yang bisa menyaksikan anaknya ketika dieksekusi mati? Nggak bisa, nggak tega. Ayah sehebat apapun, kalau melihat anaknya ditembak di depan matanya itu akan hancur. Tapi ini menyembelih anak sendiri, menyembelih. Tatapan bertemu dengan tatapan mata. Itu darah segar, sudah terbayang akan melumuri tangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukankah itu yang ada di benak seorang ayah? Ketika dia diperintah untuk menyembelih anaknya, yang ia pikirkan dan yang terbesit di benaknya adalah bagaimana darah segar anaknya itu melumuri tangannya. Bagaimana anaknya tersendak-sendak. Tatapan mata anaknya yang terakhir sebelum keluar dari dunia yang fana ini. Oh, itu nggak bisa, nggak ada yang bisa deh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang membedakan Ibrahim dengan kita dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ini yang membedakan Ismail dengan kita semua, walaupun sama-sama anak mudanya. Coba bayangkan Ismail, ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepada dirimu. Bayangkan, beliau nggak kabur, beliau nggak pergi dari rumah. Anak zaman sekarang pacarnya nggak direstui orang tuanya, kabur dari rumah. Ya Allah. Update dulu Ustaz, update status. Subhanallah. Gimana dikasih perintah yang lebih berat dari itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini ujian. Allah ingin menguji seberapa loyalnya Nabi Ibrahim dan Ismail kepadanya subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka menyerah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mari kita simak kelanjutan ayat tersebut. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua orang tersebut telah menyerah. Lihat, menyerah. Allah mengatakan menyerah. Allah tidak mengatakan membantah. Allah tidak mengatakan mendebat. Siapa yang bisa menyerah jika perintahnya seperti itu di hadapan kita? Dan Allah yang katakan falamma aslama. Aslama adalah kata kerja dari Islam. Aslama yuslimu islaman. Artinya menyerah. Dan sekali lagi kita katakan, kata benda subjeknya muslim. Dan Allah gunakan kata itu. Falamma aslama. Dan ketika kedua orang itu telah menyerah. Itu Islam. Itu ucapan kita sehari-hari, saya muslim. Menyerah. Bukan membantah, bukan melawan, bukan mendebat, bukan mengatur, bukan memberikan catatan kaki. Bukan suka atau tidak suka, atau like atau dislike, tidak, menyerah. Walaupun mendapatkan perintah yang kita anggap bertentangan dengan akal kita. Seperti perintah yang satu ini. Hadirin, lihat Nabi Ibrahim tidak menggunakan akalnya. Padahal kita semua sepakat. Bahkan bukan hanya kita sepakat. Kalau tanya orang Yahudi, semua sepakat. Ibrahim lebih cerdas daripada kita. IQ Nabi Ibrahim itu lebih cerdas daripada seluruh orang yang paling cerdas daripada yang ada di permukaan bumi ini. Karena ini tokoh yang diterima 3 agama. Siapa yang berani membantah Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau lebih cerdas daripada kita. Beliau lebih logis daripada kita. Beliau lebih pintar daripada kita. Tapi ketika mendapatkan perintah ini, falamma aslama. Ketika ayah dan anak ini menyerah pada keputusan Allah, menyerah pada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tallahu lil jabin, dan Ismail ditidurkan, hadirin sekalian. Ismail ditidurkan. Lalu pisau itu dihunuskan di depan leher anaknya tersebut. Allahu Akbar. Bukan akal yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, tapi iman. Bukan analisa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim.
namun sami'na wa ata'na. Bukan teori, tapi keyakinan. Wa tallahu lil jabin. Semua sudah menyerah, semua sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi berikutnya? Duka, sebuah tragedi berdarah, bendera kuning pada saat itu, sebuah seruan dari atas langit yang ketujuh. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan pada saat itu, di detik-detik terakhir, ketika konsep penyerahan sudah dibuktikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, ketika semua sudah pasrahkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah panggil. Wa nadainahu, kami panggil dia, kami panggil Ibrahim. An ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan wahyu tersebut, mimpi tersebut. Engkau telah buktikan, engkau telah menyerah, engkau tidak bantah, engkau tidak melawan, engkau tidak durhaka. Inna kadzalika najzil muhsinin, dan sesungguhnya kami yang akan mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Kami yang mengganjar. Lalu Allah akui bagaimana pergolakan perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah sebuah ujian, perintah yang maha berat. Namun apa selanjutnya? Wa fadainahu bidzibhin adzim. Namun kami ganti Ismail dengan kambing yang gemuk, dan disembelihlah kambing tersebut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa fadainahu bidzibhin adzim wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami jadikan sampel, kami jadikan peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat bersejarah untuk kehidupan anak manusia, agar kita mengambil pelajaran, hadirin, agar kita sadar. Di detik-detik terakhir Allah ganti Ismail dengan kambing yang gemuk, sehingga tidak ada air mata di ending kisah tersebut. Tidak ada darah yang bercucuran, air mata yang berlinangan. Kisah yang sangat menakutkan ini dalam tanda kutip berakhir dengan happy ending. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah ganti, Allah rubah dengan kambing yang sangat gemuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah 1 dikurang 1 sama dengan 3. Ketika Nabi Ibrahim hanya memiliki 1 orang anak yang bernama Ismail, lalu Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, maka 1 dikurang 1, hasilnya 0? Tidak, hasilnya 3. Yang 1 apa? Kambing. Hah? Ismail. Siapa yang bisa jawab? Yang 1, yang pertama. Ini ada hadiahnya nggak, Ustaz? Ada jelas. Masya Allah. Ya, satunya lagi setelah Nabi Ismail menjadi Nabi Ishak, mendapat Nabi Ishak. Gitu. Ahsan. Masya Allah. Baru. Namanya siapa, Pak? Farid. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam. Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di last minute, di detik-detik terakhir. Lalu yang kedua, wa fadainahu bidzibhin adzim, kami ganti dengan kambing yang gemuk. Akhirnya kambing ini disembelih dan mereka makan daging kambing tersebut. Berarti itu 2. Dan yang ketiga di ayat-ayat berikutnya, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Dan berikutnya kami anugerahkan, kami berikan kabar gembira, dan kami berikan reward kepada Nabi Ibrahim, Ishak, anak yang kedua. Allahu Akbar. Ajib. Perintah membunuh anak satu-satunya justru mendapatkan 2 anak plus 1 kambing. 3. Ishaq, bukan hanya sekedar anak nabi, ya Allah jamin anak yang kedua pun akan menjadi seorang nabi. Anak yang kedua pun akan menjadi orang yang saleh. Anak yang kedua pun akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Jalla wa'ala.
Dan itu dirangkai dalam satu konteks oleh Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matematika yang benar. Ini belum ditambah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bonus dari Allah dalam rangkaian ayat-ayat tersebut? Nabi Ibrahim dipuji sampai hari kiamat dan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamun ala Ibrahim, kata Allah. Dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu kadzalika najzil muhsinin, dan kami akan berikan ganjaran kepada Nabi Ibrahim dan setiap orang-orang yang baik. Apalagi bonusnya, innahu min ibadinal mu'minin. Iman Nabi Ibrahim diakui, keyakinan Nabi Ibrahim diakui. Allah menyatakan innahu, sesungguhnya Ibrahim, min ibadinal mu'minin, salah satu dari hamba-hamba kami yang yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu menggunakan logika kita ketika kita sudah mendapatkan perintah yang jelas dari agama. Dan jangan menomorsatukan pengalaman kalau kita sudah mendapatkan larangan yang tegas di dalam agama. Karena matematika Anda, saya, dan Allah beda. Tidak sama.